Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lidini fa fitratan lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, yang telah menciptakan manusia di atas fitrahnya. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah. Itulah agama Allah yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih Allah berikan kepada kita. Sehingga pada Jumat yang terakhir di Ramadan 1446 Hijriah ini, kita masih bisa berhadir untuk melaksanakan sebuah kewajiban kita selaku seorang laki-laki yang sudah baligh dan berakal, yakninya melaksanakan ibadah Jumat di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa sebentar lagi tamu agung Ramadan 1446 Hijriah akan meninggalkan kita. Saat ini kita sudah berada di harinya yang ke-28. Kalau memang kita sepakat nanti Ramadan 1446 Hijriah ini berumur 30 hari, tentu saja nanti hari Senin depan tanggal 31 Maret kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan otomatis tamu agung yang membawa kita menjadi makhluk yang dimuliakan Allah itu akan meninggalkan kita. Karena memang tujuan Ramadan datang kepada kita tidak lebih dan tidak bukan sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? Kehendak Allah apa? Allah datangkan Ramadan untuk kita berpuasa itu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi makhluk Allah yang bertakwa kepada Allah. Dan memang Bapak dan saudaraku, ketakwaan itulah sesungguhnya yang akan membedakan satu sama lain kita. Ya, apa kata Allah di ayat yang lain? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan 1446 Hijriah ini memang Ramadan yang terbaik yang kita berikan kepada Allah. Ramadan yang akan mampu membawa kita menjadi makhluk yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu siapa sih yang bertakwa itu? Bagaimana sesungguhnya tanda-tanda orang yang akan mampu meraih nilai takwa itu? Bapak dan saudaraku, minimal ada 3 hal yang akan ada dalam hidup dan kehidupannya. Pertama, dia akan memiliki konsep semangat untuk beribadah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Bapak dan saudaraku, di Ramadan ini kita dilatih untuk semakin dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja kita akan mati-matian untuk membela datang mau ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan ibadah tarawih pada malam harinya. Maka sesungguhnya Ramadan ini pun akan membentuk kita menjadi manusia untuk semangat untuk selalu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Bapak, tak jarang kita saksikan, tak jarang kita lihat sebagian dari antara kita di ujung-ujung Ramadan ini malah kita semakin jauh dengan rumah Allah. Di ujung-ujung Ramadan ini kita disibukkan oleh kesibukan duniawi kita, sehingga kita lalai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Bapak, kalau kita mau meraih nilai takwa itu, kita perlihatkan semangat kita di 10 malam terakhir ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah juga Bapak dan saudaraku, ada kata Rasulullah, kata Allah di dalam bulan Ramadan 10 malam terakhir itu, ada 1 malam yang Allah sediakan lebih baik daripada 1000 bulan. Andai kata itu kita peroleh, maka kita akan mendapatkan keutamaan Ramadan lebih dari 1000 bulan kita beribadah, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu. Bapak, kapan Lailatul Qadar itu turun? Rasul gambarkan, Rasul ceritakan, Rasul sampaikan kepada kita umatnya, bahwa Lailatul Qadar itu akan Allah turunkan di malam ganjil 10 malam terakhirnya. Bapak, masih ada kesempatan kita untuk mendapatkan itu 1 malam lagi, Pak. Karena di malam 29 masih menanti kita. Mudah-mudahan di malam 29 itu yang Lailatul Qadar itu Allah turunkan. Maka Bapak, semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, semangat kita untuk selalu baca Quran, semangat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Khalik kita, harus senantiasa kita pelihara di akhir-akhir Ramadan ini. Bapak dan saudaraku, yang kedua, bagaimana sesungguhnya semangat kita untuk menjadi orang yang dermawan, semangat orang yang mau menafkahkan harta ke jalan Allah ini sesungguhnya semakin menggebu-gebu di akhir-akhir Ramadan ini. Karena apa Bapak? Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, apa afdol, di mana waktu afdol untuk bersedekah itu? Apa jawab Rasulullah? Afdol sedekah fi Ramadan. Keutamaan bersedekah itu adalah di bulan Ramadan. Dan para ulama menafsirkan hadis ini Bapak dan saudaraku, keutamaan yang lebih utama itu adalah di 10 malam terakhirnya, di 10 hari-hari terakhirnya. Itulah keutamaan berinfak, bersedekah itu. Maka Bapak dan saudaraku, orang yang ingin peroleh ketakwaan itu, orang yang ingin menjadi manusia yang muttaqin di mata Allah itu, dia tidak akan pernah segan-segan dan tidak pernah malu-malu untuk mengeluarkan hartanya ke jalan Allah. Apa tadi lagi Pak? Kita dengarkan bagaimana kondisi keuangan masjid kita dalam keadaan minus. Padahal kita sedang ini sebanyak ini Bapak dan saudaraku. Jauh dari mana harusnya kita semangat untuk meraih keutamaan Ramadan ini. Kita infakkan, kita berikan sedekah kita ke jalan Allah, rumah Allah yang besar ini Bapak dan saudaraku. Bapak, suatu pemotivasi kita. Jaminan Rasulullah Pak, bukan khatib yang menjamin. Apa kata Rasulullah? Iza mata ibnu Adam yang koto amalihi illa min salasin. Jika mati anak cucu Adam tidak akan putus segala amal ibadahnya. Akan putus segala amal ibadahnya. Illa min salasin. Kecuali 3 perkara yang tidak akan pernah Allah putus-putuskan. Salah satunya apa Pak? Sedekah jariyah. Harta yang Allah berikan kepada kita, kita infakkan ke jalan Allah, itu tidak akan pernah Allah putus-putuskan meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini lagi Pak. Bapak, sholat kita ada batasnya Pak.
Ketika kita sudah disolatkan orang, kita tidak bisa lagi sholat, Pak. Puasa kita ada batasnya, Pak. Ketika kita sudah tidak mampu puasa, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa lagi berpuasa. Haji pun demikian. Tapi yang harta yang kita jalankan, kita berikan ke jalan Allah, Allah tidak akan berikan batasan kepada siapa yang menerima nilainya, kepada adalah orang-orang yang mampu mensedekahkan hartanya itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi tadi khatib singgung bahwa keutamaan sedekah itu, kata Rasulullah, adalah di bulan Ramadan ini. Maka sesungguhnya Bapak, ini harus memotivasi kita. Ramadan mana lagi yang mau datang kepada kita, Pak? Ramadan mana lagi yang mau mengetuk hati kita sehingga kita menjadi orang yang dermawan? Tidak ada jaminan Allah, Pak. Andai kita akan bertemu kita dengan Ramadan 1447 yang akan datang. Di depan mata kita sedang kita berada dengan Ramadan 1446 Hijriah ini. Dia masih ada. 2 hari, iya 2 hari. Tapi dia masih ada dengan kita. Dia masih mencekoki kita. Dia masih mendampingi kita. Dia masih memberikan kabar gembira buat kita. Mau tidak kita ambil itu saat ini? Sehingga apa, Bapak dan saudaraku? Keutamaan Ramadan itu menjadi orang bertakwa itu kita peroleh. Bapak dan saudaraku. Terakhir, orang yang bisa mampu meraih nilai ketakwaan itu akan memunculkan sifat welas kasih kepada sesamanya. Sifat rasa kasih sayang kepada sesamanya. Karena memang bagaimanapun juga Bapak dan saudaraku, Ramadan ini di samping mendidik kita untuk menjadi orang yang mau diampuni Allah, mendidik kita untuk mau menjadi orang yang dermawan, maka dididik kita juga untuk menjadi orang yang mau belas kasihan. Beri hati kita menjadi hati lunak kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan di antara kita. Bapak, satu kegamangan kita, satu kekhawatiran kita, Pak, ketika kita Allah cap sebagai manusia-manusia yang mendustakan agama Allah nanti, Pak. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, Pak. Allah katakan kita sebagai pendusta agama. Kamu sholat, kamu dusta. Puasa, kamu dusta. Allah katakan kita sebagai pendusta agama. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan fakir miskin. Bapak, Ramadan sudah di ujung. Anak-anak kita mungkin sudah kita belikan baju rayu, sudah kita berikan pakaian-pakaian yang bagus. Bagaimana dengan anak yatim yang ada dengan kita? Bagaimana anak yatim yang ada di sekitar kita? Sudahkah mereka juga kita sediakan pakaian yang bagus itu, Pak? Bapak, Rasulullah memberikan contoh ketika Rasulullah pulang dari khatib hari raya Idul Fitri. Karena memang sunnah Rasulullah, Pak, antar berangkat pergi hari raya dan pulang dari hari raya, jalan Rasulullah dipastikan berbeda. Maka itu sunnahnya. Kalau kita berangkat dari sini, pulangnya Rasulullah memutar. Bapak dan saudaraku, ketika Rasulullah memutar jalan pulang, di tengah jalan bertemu oleh Rasulullah seorang anak yang sedang asyik duduk di atas batu. Matanya nanang mencelihat ke depan, melihat teman-temannya yang sedang asyik bermain. Pakaian teman-temannya bagus dan indah semuanya. Sementara dia cuma berpakaian baju yang sudah sobek-sobek dan tanpa alas kaki sedikit pun juga. Dihampiri oleh Rasulullah, Pak. Hai nak, kenapa engkau seperti ini? Ini hari kegembiraan kita, nak. Ini hari raya umat Islam. Kita harus bergembira ria, nak. Mana ayahmu, mana ibumu? Apa yang terjadi, Pak? Apa jawab anak tadi? Saya sedang menanti ayah di sini. Sudah 2 kali hari raya saya tunggu ayah di simpang ini. Karena memang janji ayah mau pulang. Ayah saya mau pulang, saya tunggu di sini. Setiap hari raya saya pastikan nunggu di sini. Lalu Rasulullah tanya, siapa ayahmu? Dijawab oleh sang anak,
Apa yang membuat Rasulullah tersentak hatinya? Oh Nena, ayahmu sudah pergi, ayahmu sudah gugur di medan perang. Mau ndak engkau jadi anak Rasulullah, jadi anak Aisyah, jadi adiknya Fatimah? Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa? Rasul bawa anak yatim tadi pulang. Lalu bapak dan saudaraku, Rasul perintahkan istrinya Aisyah untuk mengambil sorban yang terbaru, yang masih bagus, yang berada di lemari. Tolong jahitkan ini sebagai pakaian anak ini. Lalu setelah dipakai anak ini, maka dicarikan oleh Aisyah sendal untuk yang terbagus untuk anak ini. Begitu Rasulullah menceritakan, Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana kita menjadi orang yang mau belas kasih kepada siapa? Kepada anak-anak yatim yang berada di sekitar kita, Pak. Bapak, mohon maaf, jangan kita mencari dalil untuk membenarkan apa yang kita perbuat. Tak jarang di antara kita yang punya konsep, malas saya membantu dia, malas saya menolong dia, karena perangai yang memang membuat saya sakit hati, perangainan buruk, perangainan rusak, sehingga kita tidak mau bantu dia. Jangan itu yang kita jadikan dalil, Pak. Dia anak kita, kata Rasulullah, Pak. Anak yatim yang berada di sekitar kita, siapa orang tuanya, sudah beralih kepada semua kaum muslimin yang berada di sekitarnya, Pak. Bapak, satu ancaman Rasulullah, Pak. Andai kata ada anak yatim yang meneteskan air matanya, di hari raya nanti Allah akan laknat kampung itu, karena itu murka Allah yang sedang dia undang. Allah akan memberikan laknat kepada kampung itu. Karena apa? Karena dia biarkan di hari lebaran ada anak yatim yang meneteskan air mata. Maka bapak dan saudaraku, malu kesempatan ini khotib mengetuk kita bersama, kalau mau menjadi orang yang bertakwa, mari lunakkan hati kita, berikan belasan kasihan, berikan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak yatim yang berada di sekitar kita. Fa'tabihu ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak, Ramadan masih ada 2 hari lagi. Hendaknya ini menjadi motivasi kita untuk meraih pintu pengampunan Allah. Hendak ini menjadi motivasi kita untuk meraih berkahnya berinfak dan bersedekah di Ramadan ini. Hendaknya memotivasi kita untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki rasa kasih sayang kepada sesama kita, terutama kepada anak-anak yatim yang berada di sekitar kita. Karena bagaimanapun juga Bapak, Ramadan itu cuma berkunjung 1 kali setahun di antara kita. 1 kali dalam setahun dia cuma berkunjung kepada kita. Dia jadi tamu agung kita. Dia akan memuliakan kita. Dia akan meraih kita keutamaan kepada kita. Dia akan memberikan segala sesuatu yang akan mengangkat derajat kita. Tapi Bapak dan saudaraku, satu kegamangan ketika dalam sebuah khutbah Jumat, Rasulullah sempat mengucap amin 3 kali. Dalam salah satu ucapan amin itu, malaikat Jibril sedang berkunjung kepada Rasulullah. Apa doa Jibril waktu itu? Celaka manusia ketika Ramadan datang kepada dia,
dia tidak mendapatkan pengampunan Allah. Celaka, sebuah kecelakaan. Ramadan 1446 Hijriah ini datang kepada kita, tapi tidak mendapatkan kita sedikit pun pengampunan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya hawa haus dan hawa lapar. Ramadan mana lagi yang mau kita nanti, Pak? Ramadan 1447 Hijriah belum tentu akan kita temui, Pak. Maka inilah yang disindir oleh Allah. Demi masa, banyak manusia yang berada dalam keadaan merugi. Waktu itu dia lalui dengan hanya sia-sia. Waktu itu dia lewati hanya dengan sesuatu yang menganggap dia akan bisa bertemu dan bertemu dan bertemu dan bertemu. Waktu yang di depannya itu. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibus sailin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bid'adli wa yatazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun.